pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada para hadirin dan tamu undangan di acara Forum Titik Temu 4 Merayakan Indonesia, Suara Kultural untuk Pemimpin Indonesia 2024. Kami persilakan untuk menduduki di area yang telah disediakan. Terima kasih. Sebelah ke mall ya. Saya mewakili panitia penyelenggara Forum Titik Temu 2024 ini ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Nurholis Majid Society bersama Jaringan Gus Durian, Ma'arif Institute dan Yayasan Indonesia Sejahtera Barokah. Wah, ini udah adil makmur sentosa tujuan Indonesia. Menyelenggarakan acara ini sebetulnya waktunya memang sangat timely, sangat tepat. Satu, karena kita sedang merayakan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, karena tahun ini sudah mulai dekat-dekat dengan tahun politik. Siapa yang sudah pusing melihat berita, membaca berita? Oh, sudah pada angkat tangan. Baik. Kita harus ingat bahwa tujuan mulia penyelenggaraan negara Republik Indonesia, sebagaimana saya mengingatkan dalam buku beliau Indonesia Kita, adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial adalah mimpi bersama para pendiri Republik ini. Keadilan harus menjadi prioritas utama dalam tujuan penyelenggara di tengah ketimpangan yang meningkat atau rising inequality. Masih banyak hal-hal yang harus kita benahi, bahkan justru terkait dengan cita-cita founding fathers, yaitu mengenai ide keindonesiaan. Perjalanan pertumbuhan Indonesia sebagai modern nation state banyak mengalami hambatan, antara lain masih terdapat paham feudalisme. Maaf, karena saya menyebut nama Abdurrahman Wahid pada urutan yang pertama. Tapi saya punya alasan, dan semoga alasan ini bisa diterima oleh semuanya. Pertama, Gus Dur adalah jujur, Abdurrahman Wahid adalah Presiden Republik Indonesia yang keempat.
Gus Dur adalah, kok jadi tegang? Tidak ada apa-apa. Yang ketiga, Gus Dur adalah suami saya sendiri. Saya menyebut intelektual Nusantara karena kerangka pola pikir dan spirit yang ada pada ketiganya syarat dengan karakter tradisi Nusantara. Di pihak intelektual sekuler, pasca generasi Soekarno-Hatta, dan dari pihak pesantren, pasca generasi Mbah Hasim, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan yang lain-lain, maka tiga serangkai inilah ulama Nusantara yang menjadi rujukan para intelektual muda Indonesia saat ini. Gus Dur dan Cak Nur adalah dua sosok intelektual yang memiliki basis keilmuan pesantren. Keduanya dibesarkan dalam tradisi pesantren yang sangat lekat dengan pemikiran Islam klasik yang ada dalam kitab-kitab kuning. Keduanya dididik dalam sistem pendidikan yang dianggap terlalu ketat dengan nilai-nilai etik, tidak mengembangkan pemikiran, hanya menghafal dan terlalu doktriner. Genealogi intelektual dan kultural Gus Dur dan Cak Nur adalah tradisi pesantren dengan pemikiran klasik konservatif. Khusus Presiden, ini saya dipantau oleh staf khusus ini, harus hati-hati. Pak Arif dia di wilayahnya, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana kita bisa hadir bersama-sama di dalam forum titik temu yang digagas oleh Nur Kholis Masjid Society, Jaringan Gus Durian, Ma'arif Institute, dan Yayasan Sejahtera Barokah. Hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk merayakan keagamaan, keragaman budaya, pemikiran, keyakinan yang ada di Indonesia, tetapi juga untuk merenungkan peran penting kita sebagai warga negara dalam membangun bangsa yang lebih baik, lebih bermartabat, dan lebih sejahtera. Ibu sekalian yang berbahagia, ada pernyataan Nabi Muhammad SAW, kalau kita sudah meninggal itu hanya ada 3 warisan yang bisa dipanen pahalanya. Pertama yaitu amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak keturunan yang selalu mendoakan. Apa yang dilakukan oleh Bapak Kiai Abdul Wahid, Cak Nur, dan Buya Syafi'i itu adalah mencakup 3-tiganya lengkap. Sampai sekarang apa yang beliau pernah tebarkan itu akan terus panen, berbuah bukan hanya untuk beliau di alam sana, tetapi juga untuk bangsa ini. Karena itu saya kira bersyukurlah kalau kita semua masih bisa mendapatkan warisan itu. Dan sekarang ini kan baru generasi kedua, masih ada as-sabiqunal awwalun, ada Bu Omi, ada Bu Sinta yang tahu persis gagasan, pikiran, dan pandangan ke depan beliau. Karena itu nanti saya serahkan Mbak Omi, mungkin bisa diperbanyak ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas undangan kepada Presiden, dan nanti akan saya laporkan kepada Bapak Presiden. Dan saya mohon kalau bisa nanti ada kesimpulan-kesimpulan, ada pikiran-pikiran yang muncul dari forum yang sangat luar biasa ini, yang tak ternilai ini, nanti bisa akan kami laporkan kepada Bapak Presiden. Nah, kebetulan juga ada Pak Staf Khusus, Pak Ari, ada Pak Tetet, bisa kita rame-rame untuk melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa tugas beliau telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi. Bapak Ibu sekalian, sesaat lagi kita akan saksikan bersama deklarasi forum titik temu yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Wahyuni Nafis selaku Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mohon kesediaannya untuk foto bersama. Iya, kami persilakan Bapak Teten Mas Duki, Ibu Alisa, Bapak Abdul Rahim, dan kami mengundang juga para narasumber Bapak Yudi Latif, Dr. Rizal Sukman, Bapak Agustinus Heri Wibowo, Profesor Alimatul Kiptiah, Pendeta Roni Mandang, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Biku Jaya Medotera, Dr. Ali Dwi Payana, dan Bapak Budi S. Tandu Wibowo untuk berfoto bersama. Dan Bapak Quraisyah, silakan Bapak. Silakan Bapak. Bapak Yasin Wijaya, silakan untuk ke depan untuk banyak luar biasa. Dan daripada saya baca sih bikin ada orang Muhammadiyah. Larang sama Gandung. baik Bapak Ibu para hadirin undangan berbahagia, mohon mendapat tenang dan tertib karena acara selanjutnya akan dimulai. Terima kasih. Soalnya sudah pakai handphone. Banyak sudah betul-betul 5 buat beneran. Bukan diambilkan dari sini. Ya Prof, saya narasumber. Ini kawan-kawan dari Papua Barat ya, nanti Pak Wapres. Kemanusiaan mendahului keberagamaan. Kalau Anda wahai sang muslim ingin berwudu untuk sholat tapi menemukan anjing yang kehausan yang memerlukan air Anda, agama berkata beri dia minum, tidak usah berwudu. Karena kemanusiaan mendahului keberagamaan. Ini titik temu kita. Jangan maki orang, itu pesan Quran. Jangan maki. Masing-masing merasa apa yang dimilikinya itulah yang indah. Silahkan. Itu semua butir-butir titik temu yang terkadang saya tidak mau berkata seringkali, saya takut ada yang tidak. Terkadang hilang dari masyarakat kita, bahkan boleh jadi hilang dari sementara pemimpin kita.
dari Malang, Oro-Oro dan ketika pemboman November karena Jenderal Malabi meninggal tidak pernah dijumpai lagi. Saya orang Minahasa dan biasa kami punya marga, punya farm, dan ketika ayah saya sudah kehilangan 2 orang tua dan mereka besar di Jawa Timur, maka saya sudah kehilangan orang tua kakek nenek saya karena perjuangan itu. Pak Yana, beliau cendekiawan, akademisi, koordinator staf khusus Presiden. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian, Ibu dan Bapak sekalian. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, waktu yang sangat terbatas. Sesungguhnya begitu banyak pemikir yang ingin kami dengarkan. Kami pun ingin sesungguhnya mendengarkan Bapak Ibu sekalian di floor apa yang ingin disampaikan. Tadi saya juga mendapat arahan untuk 5 menit saja strict, tetapi dengan suara kultural dari Ibu dan Bapak pemimpin umat kita, saya kira penting untuk didengarkan. Kami sekali lagi mohon maaf atas segala. Mudah-mudahan kita semuanya di sini tidak menjelaskan itu. Terima kasih. Kita langsung melanjutkan ke Bapak Arief Wibayan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang saya hormati. Awalnya saya nyangka akan bicara sebagai agamawan. Oleh karena itu saya macak ini tampil seperti agamawan, sudah menyiapkan doa-doa seperti halnya agamawan gitu. Ternyata hari ini saya duduk berdampingan dengan para pemikir. Jadi ini kategori-kategori yang menyulitkan kita. Kategori yang agamawan, pemikir, bahkan Yudilatif pemikir. Dan itu seperti dihadapi oleh Gus Dur dan juga Nurpolis Majid dan juga Buya Sabi Ma'arif, juga akan sulit kita kategorikan beliau ini. Apakah agamawan, pemikir, beliau adalah beliau itu. Saya ingin gunakan kesempatan ini untuk merespon apa yang disampaikan oleh teman-teman pemikir di sebelah saya ini. Tadi persoalan kita memang adalah politik etis. Problem besar kita sekarang ini adalah kita berhadapan dengan konsistensi antara kata dan perbuatan. Kalau saya di Hindu diajarkan mengenai satya, jujur, berani, setia pada kebenaran. Satu kata antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu kita sebut Trikaya Parisuddha. Supaya ada wakil Hindunya sedikit. Satya dalam bahasa lain kita sebut integrity, integritas. Karena ini sesuatu yang langka yang kita hadapi. Hari-hari ini kita berhadapan dengan masalah polusi udara. Udara Jakarta membahayakan kita, tetapi yang lebih membahayakan nanti kemudian hari, bahkan mungkin pada bulan-bulan ke depan adalah polusi kata-kata. Karena akan banyak sekali kata-kata yang akan kita terima. Kita dengar, kata-kata itu bisa dalam bentuk janji-janji, bisa dalam bentuk rayuan, dalam bentuk visi-visi, program-program, itu semua kata-kata. Tetapi masalah kita ini di Republik ini bukan kekurangan kata-kata, bahkan inflasi kata-kata, hiperinflasi kata-kata, kelebihan kata-kata. Masalah kita adalah bagaimana mewujudkan kata-kata itu. Perjuangan menurut Rendra ini, perjuangan kita adalah mewujudkan kata-kata. Bagaimana kata-kata itu menjadi perbuatan. Itu masalah utama, masalah etik kita. Tidak hanya di level pemimpin, tetapi juga di level masyarakat. Kata-kata seringkali membuat kita terlena, membuat antara apa yang kita kata-katakan dengan perbuatan kita berbeda. Dan itu menyebabkan banyak agamawan juga terpleset oleh kata-kata. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita berada dalam power shifting, perubahan struktur kekuasaan. Kalau dulu kita state centric,
semua kekuasaan itu ada di tangan pemimpin-pemimpin formal di tingkat negara. Tetapi struktur kekuasaan sekarang berubah. Pemimpin ada di mana-mana. Pemegang kekuasaan itu ada di komunitas, ada di bisnis, ada di kelompok-kelompok masyarakat. Masalah kita adalah tidak semua orang mau menjadi pemimpin-pemimpin komunitas. Semua terserap menjadi pemimpin formal, menjadi pemimpin negara. Menganggap bahwa pemimpin negara itulah satu-satunya yang akan bisa merubah kita semua. Itulah sebabnya saya gembira sekali ketika Gus Dur menyebut pentingnya Kiai Kampung, menyebutkan tentang pentingnya kembali menjadi penjaga gawang. Oleh karena itu saya berharap Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, yang hadir di sini adalah seorang pemimpin, jangan cepat-cepat masuk ke dalam kepemimpinan formal. Bapak Ibu sekalian adalah pemimpin-pemimpin umat, pemimpin komunitas yang juga perlu dijaga, seperti yang dijaga oleh Gus Dur, seperti juga dijaga oleh Dr. Majid, dijaga oleh Buya Sabi Mari. Beliau adalah penjaga-penjaga rohani, penjaga-penjaga umat, dan penjaga-penjaga komunitas kita. Dan beliau juga menyiapkan pemimpin-pemimpin berikutnya. Tadi Mbak Alisa menyebutkan level pemimpin. Level pemimpin terbawah itu adalah karena posisi. Setelah dia tidak menduduki posisi, dia tidak pemimpin. Tetapi yang paling tinggi adalah pemimpin yang bisa melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Maka regenerasi kepemimpinan, penyiapan kepemimpinan itu yang harus menjadi agenda kita utama. Siapkan pemimpin komunitas, siapkan pemimpin agama yang tangguh. Karena kita tahu bahwa itu perlu dijaga, komunitas dijaga, umat dijaga. Yang ketiga, yang terakhir, tadi saya setuju Bu ya, sampaikan oleh Prof. Sabi Ma'arif mengatakan pemimpin itu wajah kita. Kalau kita buruk, pemimpin kita buruk. Kita sudah terlalu lama kita dalam budaya yang disebutkan oleh Mbak Omi tadi adalah budaya feodalisme. Kita jadi kaula. Sudah lama kita menjadi kaula, menjadi klien, hanya menjadi orang yang bisa follower, mengikuti pemimpin, tidak menjadi citizen, menjadi warga negara yang baik. Kita mudah setiap 5 tahun sekali bergiring satu, digiring ke sini, digiring ke kanan, digiring ke kiri, dansa kiri, dansa kanan. Oleh karena itu, jadilah warga negara yang baik, jadilah warga negara aktif, sehingga kita bisa melahirkan pemimpin-pemimpin, memilih pemimpin yang baik, dan juga setelah pemimpin itu terpilih, kita kontrol rame-rame supaya betul-betul menjadi pemimpin yang amanah. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om, damai-damai selalu. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Dwi Payana, Ibu Alimatul Kipia, Bapak Rizal Sukma, dan Bapak Yudi Latif. Ibu dan Bapak sekalian, dengan demikian berakhirlah diskusi panel kita pada siang hari ini. Begitu banyak pesan yang semoga sudah kita catat bersama, dan saya kira kita semua setuju untuk terus merayakan harapan untuk Indonesia. Jangan pernah menyerah menjadi Indonesia. Ibu dan Bapak sekalian, kami sekali lagi mohon maaf atas beberapa catatan waktu yang kiranya mungkin kurang nyaman. Terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Sadia dan para narasumber yang luar biasa, Masya Allah. Hadirin, kita akan menutup acara ini dengan pembacaan doa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Ahmad Fadilah LCSPD, Mubalik Muda Nurholis Majid Society. Kepada Saudara Ahmad Fadilah, kami persilakan.